Japan and South Korea on high alert after North Korea. Tanpa peringatan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa eskalasi retorika, langit semenanjung Korea kembali memberi sinyal. Satu proyektil diluncurkan oleh Star Boys kita semua, Kim Jong-un. Bukan sekadar uji coba rutin, melainkan pesan yang dikirim di tengah dunia yang sedang tersita oleh konflik di berbagai kawasan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, pesan apa yang sebenarnya sedang disampaikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Laporan militer Korea Selatan menyebutkan bahwa proyektil tersebut diduga merupakan rudal balistik yang ditembakkan ke arah Laut Jepang. Tidak ada peringatan, tidak ada ancaman terbuka, tidak ada eskalasi retorika yang biasanya mendahului setiap peluncuran besar. Disinilah letak kejanggalannya. Selama ini, setiap uji coba dari Korea Utara selalu dibalut dengan propaganda dan pernyataan keras. Namun kali ini, semuanya berlangsung dalam senyap, sebelum akhirnya langit kembali terbelah. Ini bukan sekadar peluncuran, ini adalah permainan waktu. Pola lama, cara baru. Secara teknis, langkah ini bukan hal baru. Pyongyang telah lama mengembangkan berbagai varian rudal dalam keluarga Hwasong, dari jarak pendek hingga kemampuan antar benua. Namun, yang berubah adalah pendekatannya. Jika dahulu setiap peluncuran adalah pertunjukan kekuatan, kini ia bertransformasi menjadi manuver senyap yang syarat makna. Dalam doktrin militer modern, ketidakpastian adalah alat tekanan yang sangat efektif. Dengan menghilangkan pola yang bisa diprediksi, Korea Utara memaksa lawannya, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, untuk terus berada dalam kondisi siaga tanpa jeda, dan disitulah tekanan sebenarnya bekerja. Pesan di balik peluncuran. Dalam kalkulasi strategis, tidak ada langkah yang benar-benar spontan. Peluncuran ini setidaknya membawa 3 pesan utama dari Kim Jong-un. Pertama, konsolidasi internal. Sebuah penegasan bahwa kekuatan militer tetap menjadi pilar utama stabilitas rezim. Kedua, sinyal eksternal. Pesan yang secara halus namun tegas diarahkan kepada Jepang dan Korea Selatan bahwa jangkauan ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Ketiga, pemanfaatan momentum global. Ketika perhatian dunia terpecah, ruang manuver menjadi jauh lebih luas. Kenapa sekarang? Dunia saat ini berada dalam fase ketegangan multipolar. Berbagai konflik di kawasan lain menyita fokus global. Dalam kondisi seperti ini, setiap celah menjadi peluang. Bagi Korea Utara, ini adalah momen ideal untuk menguji respons tanpa harus menghadapi tekanan maksimal. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ketika panggung utama dunia sedang sibuk, ada aktor lain yang memilih untuk menciptakan panggungnya sendiri. Atau bahasa mudahnya, jangan sampai Starboy korut gabut karena tidak diajak perang Iran. Tiba-tiba sang beliau mencet rudal dan duar, matilah kita semua. Dan dalam konteks ini, Kim Jong-un menunjukkan bahwa inisiatif tetap berada di tangannya. Dampak bagi kawasan. Setiap peluncuran, sekecil apapun skalanya, selalu memicu respons berantai di kawasan. Jepang segera meningkatkan kesiapan sistem pertahanan rudalnya. Korea Selatan memperkuat postur militernya. Sementara Amerika Serikat langsung terlibat dalam analisis dan koordinasi. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politik dan psikologis. Yang menjadi persoalan, semua ini terjadi tanpa pemicu besar yang jelas. Dan dalam lingkungan seperti ini, kesalahan interpretasi menjadi risiko yang paling berbahaya. Seberapa berbahaya rudalnya? Jika proyektil tersebut merupakan bagian dari keluarga Hwasong, maka kita berbicara tentang sistem yang terus mengalami penyempurnaan. Beberapa variannya memiliki jangkauan strategis yang mampu menjangkau target jauh, termasuk instalasi militer Amerika di kawasan Pasifik. Namun esensi utamanya bukan hanya pada jarak, melainkan pada konsistensi pengujian. Setiap peluncuran adalah proses belajar, setiap data adalah peningkatan, dan setiap uji coba adalah langkah menuju akurasi yang lebih tinggi. Apa artinya bagi dunia? Bagi sebagian pihak, ini mungkin terlihat sebagai rutinitas. Namun bagi para analis, ini adalah bagian dari dinamika yang lebih besar. Stabilitas kawasan Asia Timur sangat bergantung pada kemampuan membaca pola. Dan Korea Utara justru membangun strateginya dengan mengaburkan pola tersebut.
Selama ketidakpastian ini dipertahankan, maka kawasan akan terus berada dalam kondisi siaga yang tidak pernah benar-benar reda. Satu peluncuran tidak selalu berarti perang, namun satu peluncuran bisa mengubah keseimbangan persepsi. Yang sedang dimainkan bukan sekadar kekuatan militer, melainkan kontrol atas ketidakpastian. Dan di semenanjung Korea, ancaman terbesar bukanlah ledakan yang terdengar, melainkan keheningan yang tidak bisa diprediksi sebelum peluncuran berikutnya. Semoga Tuhan selalu menjaga mood Star Boys kita, Pak Kim Jong-un, agar selalu bahagia, tentram hatinya, dijauhkan dari bisikan setan dengan bisikan, "Pak Kim pencet Pak Kim, tamatlah riwayat dunia."